Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ruang PAI, Ruang Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, materi kita adalah meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ini adalah materi untuk kelas 10 kurikulum baru. Tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat membaca surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 148 tentang kompetisi dalam kebaikan dan Quran surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja dengan bacaan tartil dan sesuai dengan kaidah tajwid. Anak-anak kami peserta didik yang dirahmati Allah, kita masuk pada ayat pertama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 148. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan. Jadi kompetisi dalam kebaikan itu adalah berlomba-lomba untuk kebaikan. Berlomba-lomba menjadi yang terbaik, yang terkuat, yang terbanyak mendapatkan kebaikan. Sebelum ayat ini dibaca, terlebih dahulu kami akan memberikan beberapa kaidah tajwid yang terdapat dalam ayat ini. Yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham. Di sini adalah hurufnya waw. Maka cara membacanya dibaca dengung. Walikul liwi dibaca dengung. Kemudian kandungan tajwid yang kedua adalah izhar khalqi, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Hurufnya di sini adalah ha. Maka dibaca jelas tanpa ada dengung. Wujahatunhu, tunhu. Jadi tidak boleh dibaca dengung. Jangan dibaca tunhu, itu dengung jadinya. Jadi cara membacanya adalah jelas. Wujahatunhu, tunhu. Kemudian kandungan tajwid yang ketiga adalah mad asli. Mad asli ini ada 3. Kalau dia fathah, setelahnya ada alif. Kemudian baris kasrah, setelahnya ada ya sukun. Kemudian dhammah, setelahnya ada waw sukun. Di sini li kasrah, setelah itu ada ya sukun. Maka disebut dengan mad asli. Mad asli. Maka dipanjangkan 2 harakat. Kemudian ha, itu juga mad asli, panjangnya 2 harakat karena fathah, setelah itu ada alif. Muwalliha, jadi dipanjangkan 2 harakat. Lanjut, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang lam sukunnya itu terbaca. Nah, lam sukunnya terbaca. Al khairat, jadi dibaca al khairat, fastabiqul khairat, lam sukunnya terbaca. Itu disebut dengan alif lam qamariyah. Kita tidak membacanya fastabiqul khairat, tetapi fastabiqul khairat. Nah, itu disebut dengan alif lam qamariyah. Kemudian yang keenam adalah mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini adalah mad asli, tetapi dia berada di akhir kalimat yang diwakafkan. Jadi mad asli itu panjangnya 2 harakat. Tetapi kalau mad arid li sukun, pilihannya boleh 2, boleh 4 sampai 6 harakat. Jadi boleh dibaca sampai 6 harakat. Itu disebut dengan mad arid li sukun. Jadi boleh dibaca fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Jadi boleh dibaca sampai 6 harakat. Lanjut.
tanda wakaf yang ada seperti huruf qaf dan lam. Nah, itu namanya adalah tanda wakaf waqfu aula. Artinya wakaf lebih utama. Jadi ketika menemukan tanda wakaf seperti ini, huruf qaf dan lam ini, maka sangat dianjurkan untuk berhenti di sana. Itu disebut dengan waqfu aula. Kita lanjut. Mad asli. Karena dia fathah, kemudian setelah itu ada huruf alif, maka dipanjangkan 2 harakat. Mad asli lagi, dia dhammah, ada waw sukun, taku. Kemudian nu juga mad asli, dhammah, ada waw sukun setelah itu. Takunu, takunu. Kemudian ini adalah lafzul jalalah yang bacanya tafkhim. Tafkhim ini artinya tebal. Jadi bacaan tafkhim ini, bacaan Allah yang dibaca tebal. Karena sebelumnya ada huruf yang berharakat dhammah atau fathah. Kalau di sini hurufnya berharakat dhammah. Bikumullah, bikumullah. Jadi dibaca tebal. Berbeda dengan kalimat misalnya bismillah, itu dibaca tipis. Bismillah dibaca tipis. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf berharakat kasrah. Begitu juga dengan alhamdulillah, kita tidak membacanya alhamdulillah, tetapi alhamdulillah. Itu karena dia sebelumnya berharakat kasrah, maka dibaca tipis. Kita lanjut. Ini mad asli, kasrah, setelahnya ada ya sukun. Jami, mi, ya sukun. Setelah itu adalah mad iwad. Mad iwad itu adalah fatatain atau baris 2 di atas yang terdapat pada akhir kalimat yang kita wakaf di sana. Maka cara membacanya, fatatain itu berubah menjadi satu baris saja, fathah saja. An berubah menjadi a dan dipanjangkan 2 harakat. Dipanjangkan 2 harakat. Itu disebut dengan mad iwad. Itu disebut dengan mad iwad. Nah, ini berlaku untuk semua huruf kecuali ta marbutah. Kalau ta marbutah berada pada posisi ini, maka untuk wakaf disukunkan dan berubah menjadi bunyi ha. Lanjut 14, sama seperti tadi, ini adalah tanda wakaf waqfu aula. Artinya sangat dianjurkan kita wakaf. Wakaf lebih utama di sini. Lanjut. Inna, ini namanya gunnah musyaddadah, wajibul gunnah. Wajib gunnah, wajib dengung di sini. Karena nun tasydid. Inna, inna, nun tasydid. Kemudian tafkhim dibaca tebal. Innallaha, innallaha. Kemudian ala, itu adalah mad asli, 2 harakat panjangnya. Kemudian syai'in qa, ini adalah ikhfa hakiki. Tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka dibaca sama-samar dan dengung. Ala kulli syai'in qadir, in qadir. Jadi antara bunyi huruf nun dengan huruf qaf. In qadir. Nah, kemudian di akhir adalah man arid lisukun. Man asli yang terdapat pada akhir kalimat yang kita wakaf di sana. Maka panjangnya boleh 2 sampai 6 harakat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Boleh sampai 6 harakat. Baik, kami bacakan setelah kita bahas satu persatu kandungan tajwidnya. Kami bacakan surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat.
Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kami ulangi sekali lagi. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 148 yang berkaitan tentang kompetisi dalam kebaikan. Kemudian ayat selanjutnya adalah surat At-Taubah ayat 105. Ini berkaitan tentang etos kerja. Sebelum kami baca, seperti yang tadi, kami ulas dulu beberapa hukum tajwid yang ada dalam ayat ini. Yang pertama, mad asli. Karena dhammah bertemu dengan waw sukun, panjangnya 2 harakat. Wa qul i'malu, wa qul i'malu. Ini tafkhim, seperti tadi dibaca tebal. Fasayarallahu, fasayarallahu. Ini disebut dengan izhar syafawi. Izhar syafawi itu adalah bacaan mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Maka hukum membacanya adalah izhar syafawi. Dia dibaca jelas, tidak dengung. Amalakum wa rasuluh, kumwa. Amalakum wa, kumwa. Jadi dibaca jelas. Jangan sampai dibaca dengung. Amalakum, itu dengung itu. Jadi dia tidak dibaca dengung. Amalakum wa rasuluh. Kemudian yang keempat, kandungan tajwidnya adalah mad silah qasirah. Jadi mad silah ini adalah bacaan panjang pada huruf ha dhamir yang sebelumnya hurufnya berharkat, rasulu ada harakatnya, lu-nya, dan setelahnya ada huruf hijaiyah selain alif, maka disebut dengan mad silah qasirah, hanya dibaca panjang 2 harakat. Kita lanjut, alif lam qamariyah. Tadi juga dikatakan bahwasanya alif lam qamariyah ini bacaan lam sukunnya dibaca terbaca. Wal mu, tidak dibaca wammu tetapi walmu. Begitu juga seterusnya minun ini adalah mad arid li sukun, dia mad asli. Setelah itu berada di akhir kalimat yang diwakafkan, berwakaf di sana. Jadi boleh dibaca panjang sampai 6 harakat. Wal mu'minun. Lanjut, mad asli juga dhammah, setelahnya ada waw sukun, duna. Kemudian mad asli 2 harakat, mad asli juga a 2 harakat. Ini alif lam qamariyah terbaca alimil ghaibi, alimil ghaibi, al itu adalah alif lam qamariyah. Ini adalah mad layin atau mad lin. Jadi mad lin itu adalah mad ketika huruf berharkat fathah, setelah itu ada ya sukun, maka dibaca bacanya mengayun. Nah, itu disebut dengan mad lin. Ghaibi, ghaibi, jadi mengayun. Ghaibi itu adalah disebut dengan mad lin. Kemudian alif lam syamsiyah. Wasyahadah, wasya. Alif lam syamsiyah, alif lam itu tidak terbaca, lam sukunnya tidak terbaca. Seolah-olah tidak ada. Wasya, langsung ke huruf syim. Wasya. Itu disebut dengan alif lam syamsiyah. Itu mad asli fathah, setelah itu bertemu dengan alif. Kemudian
Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini adalah mim sukun bertemu dengan huruf ba. Satu saya, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Itu disebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini dia ada dengung, dibaca dengung. Wa yunabbi'ukum bima kumbi. Jadi dia dibaca dengung. Berbeda tadi dengan amalakum wa rasulukum wa langsung. Tak ada dengungnya. Kalau ini ada dengungnya. Kumbi fayunabbi'ukum bima. Nah, itu disebut dengan ikhfa syafawi. Kemudian mad asli. Fathah, setelah itu ada alif. Ikhfa hakiki, nun sukun, kemudian ada huruf ta. Maka dibaca sama-sama dan dengung. Kuntum. Setelah itu izhar syafawi, jelas. Sebelumnya ikhfa, setelah itu izhar. Dengung, kemudian jelas. Kuntum ta'malun. Tum tak, jadi langsung nggak ada dengungnya. Nah, terakhir adalah mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini adalah seperti yang telah diulang-ulang tadi, dia mad asli berada di akhir kalimat yang diwakafkan. Panjangnya boleh 2 sampai 6 harakat. Ta'malun. Baik, kami bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi 2 ikhfa, kumbi 1, kemudian kuntum. Kami ulangi. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anak semua peserta didik, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Surat Al-Baqarah ayat 148 tentang kompetisi dalam kebaikan, dan surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Mudah-mudahan Anda semua bisa membaca 2 ayat ini dengan bacaan tajwid yang benar, dengan bacaan tajwid, bacaan sesuai dengan tartil. Jadi bacaan tartil itu adalah bacaan sesuai dengan tajwid yang benar. Barangkali secara bahasa tidak mengubah arti, tetapi dalam membaca Al-Quran itu sebuah kesalahan. Misalnya dengung. Mungkin dalam berbahasa Arab tidak dibaca dengung, orang paham, artinya tidak berubah. Tapi ketika membaca Al-Quran, sesuatu yang didengungkan tidak dibaca dengung, itu adalah sebuah kesalahan. Demikian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.